Ketua Komisi 4 Edi Santoso bersama Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga melakukan sidak ke SD Negeri 2 Gebangkerep, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Inspeksi mendadak ini dilakukan untuk meninjau serta mediasi terkait banjir yang kerap melanda SD Negeri 2 Gebangkerep saat musim hujan. Banjir ini mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terganggu lantaran sejumlah kelas tergenang oleh air, bahkan pembelajaran sempat terhenti 1 hari karena banjir. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gebangkerep Endah Wahyuningsih mengatakan, salah satu penyebab banjir dikarenakan pondasi pabrik di belakang sekolah lebih tinggi dari dataran sekolah sehingga membuat jalan pembuangan air tidak lancar. Sekolahan kami ini sejak saya kesini tak bulan Mei 2022 itu sering banjir. Kalau 4 hari hujan berturut-turut sudah ini gentong di sini semua, air full, tidak bisa kemana-mana. Padahal sebelumnya kalau saya tanya ke guru-guru yang senior itu sebelum ada pabrik ini air langsung mengalir ke belakang, jadi ke sawah. Jadi sebenarnya bukan penyebab utama, dari pabrik pun juga sudah kerjasama dengan kita membuat aliran ke belakang. Tapi belakang itu karena lebih tinggi akhirnya air itu mampet di sini. Separah apa Bu banjirnya Bu? Sampai masuk ke dalam kelas Bu? Sampai masuk 6 kelas masuk. Jadi pernah 1 hari itu tidak ada pembelajaran karena anak-anak saya ajak ngepel sama nguras. Terus maunya Ibu gimana Bu maunya? Maunya saya ya, inginnya itu sekolahan ini kan deprok. Ini naik, jadi ketinggiannya itu harus di atas aspal depan itu. Kalau sudah naik, asbes ini juga sudah menurut saya sudah harus diganti karena SD yang akreditasi itu kan harusnya sudah genteng. Sekolahan kami ini masih asbes yang 3 lokal. Jadi ini harus dinaikkan, ganti genteng, kemudian dalam ketinggian dan juga ini harus dipaving biar guru olahraga kami pun mudah mengajar ke anak. Kalau maunya Ibu terhadap pabrik gimana Bu? Maunya tetap ada solusi dari sana juga. Kemarin saya minta yang awal itu ini salurannya dibuat ke belakang sudah selesai. Terus saya minta resapan tapi belum dibuatkan saat itu karena katanya pabrik kalaupun dibuatkan resapan biopori itu tidak ngaruh. Sehingga kita lapor juga ke dinas, Satpras dan juga ke Dewan. Dari hasil mediasi dengan pihak pabrik, Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk Edi Santoso mengatakan bahwa pihak pabrik sepakat membantu menanggulangi banjir di sekolah dengan membuat saluran pembuangan air lebih dalam sehingga air hujan tak mengendap di areal sekolah. Sejak ini kan karena sekolahan ini kan sebelum ada pabrik, nggak menyalahkan siapa-siapa, sebelum ada pabrik nggak pernah banjir. Tapi posisi sekolahan ini kan paling bawah di dalam lingkungan sini. Kita menginginkan agar supaya banjir yang ada di sekolahan SDN 2 Gebangkerep ini bisa mengurai sehingga proses belajar mengajar itu bisa berjalan sesuai normal sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau banjir kan jelas tidak bisa mengganggu proses belajar mengajar. Oleh sebab itu hari ini kita sudah di sini bersama Wakil Ketua DPR dan perwakilan dari pabrik agar bagaimana mengurai ini. Kalau nanti memang kita butuhkan, kita akan menggunakan anggaran APBD, tapi kan perlu proses. Nah hari ini musim hujan bagaimana bisa diurai oleh pihak perusahaan menggunakan dana CSR. Cuma itu aja. Ya, sehingga hasil dari pertemuan tadi di hasil dari pertemuan itu pihak pabrik sepakat untuk mengurai banjir yang ada di SDN Gebangkerep 2 ini. Sebenarnya buangan air itu selain dari pabrik dari mana? Kalau melihat letak geografis SDN 2 Gebangkerep ini kita paling rendah. Jadi dari belakang bisa masuk ke sini, dari depan bisa masuk ke sini. Nah inilah permasalahan yang ada. Ini perlu turun tangan pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta pihak perusahaan yang ada di sekeliling kita. Tadi ada himbauan Dewan ke pabrik, himbauannya seperti apa? Himbauannya itu kita selama musim hujan ini kita urai supaya pihak pabrik untuk membegu belakang pabrik itu agar air bisa melancar sampai ke timur. Cuma itu sehingga bisa terurai. Ya, sambil menunggu musim kemarau yang akan datang. Apa ada drainase yang ke arah pabrik sendiri Pak? Drainase yang ada di arah pabrik sendiri kita sama tahu drainasenya seperti itu masih dangkal. Itu di dalam kan sedikit dari belakang pabrik itu mungkin itu bisa mengurai banjir yang ada di sekolahan SDN 2 Gebangkerep ini. Kalau dampak banjirnya sebelum ada pabrik itu kita tidak punya siapa ya, sebelum ada banjir mungkin sekolahan ini tidak banjir karena bisa langsung membuang di tingkat sawah. Tapi dengan dibangunnya tinggi sebelah timur itu kita tidak tahu apakah itu juga akan dampak atau tidak. Makanya hari ini kita sidak untuk mengurai bagaimana banjir yang ada di SDN 2 Gebangkerep ini
bisa tidak banjir lagi seperti apa. Pihak pabrik menyanggupi hasil pertemuan tersebut dan mengurai terjadinya banjir dengan menggunakan dana CSR perusahaan. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.